C. Rock. Hai, Selamat datang di podcast For Life. Selamat pagi semuanya, semoga semua dalam keadaan baik ya. Nah, selama 10 menit ke depan kita bakal nemenin kalian semua di podcast For Life. Sebelumnya di sini ada aku Apip dan saya Celia. Nah, pada episode kali ini kita mau bahas tentang kegagalan. Semua orang pasti mengalami kegagalan, tak terkecuali. Semua itu hal wajar. Nah, menurut Kak Celia sendiri kegagalan itu apa, Kak? Menurut saya sih kegagalan itu adalah hal yang memberikan kita pelajaran, hikmah dan juga akan membuat kita lebih baik lagi dan bangkit tentunya. Nah, karena menurut orang itu kegagalan mungkin hal yang membuat mereka down dan membuat mereka jadi putus asa dan gak semangat lagi. Padahal dari situ kita bisa mengambil banyak hikmah dan pelajaran. Setiap orang punya tujuan, pencapaian, dan cita-citanya masing-masing. Mungkin di setiap proses untuk mencapai tujuan atau pencapaiannya ada yang mulus-mulus aja, ada yang lancar-lancar aja, ada juga yang berlika-liku, banyak rintangan-rintangannya. Alhamdulillahnya kalau pencapaian kita, tujuan kita itu terwujud dan tercapai, ya alhamdulillah pasti seneng dong. Ya, Tapi kalau enggak, mungkin kita harus lebih legowo lagi, lebih sabar lagi, lebih diperbaiki lagi kurangnya bagian mana, di bagian mana yang harus lebih diasah lagi, supaya kita jadi lebih baik lagi. Jadi jangan memandang kegagalan itu sebagai hal yang kayak aduh kok aku nggak sih, iya betul banget, itu harusnya dihilangin sih, kayak lebih baik oh berarti saya harus jadi lebih baik lagi. Benar, jadi teman-teman semua orang tuh punya porsi gagalnya masing-masing. Mungkin Kak Celia gagalnya sekali, kalau saya berkali-kali, jadi berbeda. Nah, mungkin Kak Celia bisa diceritain sedikit kegagalan maupun yang kecil atau yang membekas banget bagi Kak Celia. Kalau dari hal yang paling kecil itu mungkin ini nih, kegagalan dalam berkata jujur. Nah, ini pasti dialamin banget sama anak-anak muda zaman sekarang. Dari hal kecil aja, dari kayak misalnya kita ngambil gorengan di kantin, ngambilnya 2 bayarnya 1, atau jangan-jangan ngambilnya 5 bayarnya 2. Ini pasti banyak banget dialamin sama remaja-remaja nih, remaja SMP, SMA sih paling banyak biasanya nih. Sebenarnya kalau berbau itu semua orang sih. Iya sih. Kalau saya misalnya saya diajak teman saya buat ke tempat A, tapi saya sebenarnya nggak mau, tapi saya tetap aja mau. Berarti saya termasuk bohong sama diri saya sendiri. Iya, bener banget tuh. Kalau saya mungkin bisa ditambahin kayak apa lagi ya, gagal dalam mewujudkan menabung. Menabung, bener banget, menabung itu sebenarnya gampang, cuma tergantung kitanya aja. Bener. Mau rajin teliti menabung, ya memanage keuangan kayak gitu. Tapi sekarang udah berhasil nabungnya? Ya belum juga. Terus kegagalan yang paling membekas nih buat Kak Celia? Kalau yang paling membekas mungkin ada ya, waktu itu saya di bangku SMK waktu itu. Kebetulan saya ngambil jurusan pariwisata kan. Wow. Nah, di situ ada lomba kompetensi siswa tingkat provinsi Jawa Tengah. Pertamanya sih cuma coba-coba aja. Nah, untuk pertama kali lombanya itu kan diadakan di Solo itu di 2016 kalau enggak 2017 ya. Di Solo itu di SMK 6. Itu saya ikut sebagai pendamping dan kebetulan cuma melihat gimana teknisinya, gimana proses lombanya itu berjalan. Kemudian di tahun 2017 itu tahun kedua saya maju sebagai peserta. Kebetulan itu di Pati, di SMK 1 atau berapa pokoknya di Pati. Nah, itu saya sebagai pesertanya, tapi alhamdulillahnya kurang beruntung ya, kurang beruntung. Berarti gagal ya teman-teman. Iya, kurang beruntung, jadi
oh ya sudah, mungkin belum rezekinya, belum waktunya. Terus kemudian saya diikutkan lagi nih, diikutkan lagi di waktu itu di Semarang, di SMK 2 Semarang. Alhamdulillahnya, oh ya sel mungkin iki dalanmu lagi saiki, seperti itu. Menang. Alhamdulillah ya say. Tadi kan gagal di Pati. Nah pas di Pati itu abis itu break setahun kan, terus ikut lagi. Iya. Pas itu jadinya sedih, nyalakan diri sendiri atau kayak gimana? Kalau untuk itu sih saya nggak tahu ya, cuma ya udah itu, oh ya udah berarti belum waktunya. Saya disuruh belajar lagi, saya disuruh memperbaiki di mana bagian yang kurang, di mana yang harus diasah lagi, seperti itu aja. Nggak ada yang sampai nangis sih, nggak, cuma gitu aja sih. Nggak sampai nangis? Iya nggak. Ya gitu Kak. Terus berarti kalau yang di Semarang tadi kan menang. Terus kedepannya lagi mau nyoba-nyoba kayak gitu, lomba apa? Sepertinya sih enggak ya. Lah kenapa? Kalau mungkin kalau di bidang yang sama bisa dicoba lagi sih, tapi kalau di kuliah saat ini saya aja bingung, saya merasa kemampuan diri. Kalau kalian di SMK, kalau yang di kuliah kegagalan apa dong yang pernah dialamin? Kuliah ya, mungkin masuk PTN kali ya. Oh iya, padahal waktu itu kan harusnya saya kan itu daftar di UNS D3 pariwisata. Itu PMDK ya kalau D3 ya. Itu udah pakai sertifikat, perasaan nilai udah bagus. Iya, nilai juga udah bagus. Ini salah saya bagian mana? Itu berarti kegagalan juga. Iya, makanya terus kayak udah bayar mahal. PMDK kan bayarnya waktu itu sekitar 300 apa 200-an lah sekitar. Iya, makanya itu oh ya udah. Mungkin jalannya di Unisri. Terus kenapa kok bisa ngambil Ilkom? Nggak tahu. Kalau kata ayah sih mending udah bahasa Inggris aja. Kayaknya kamu passionnya di bahasa Inggris. Tapi enggak deh. Sepertinya saya mau Ilkom aja. Ya udah. Mungkin pariwisata juga ada Ilkomnya kah? Tour guide? Ya, dari berkomunikasi dengan para turis-turis. Selain gagal PTN, gagal dapat nilai A mungkin? Oh iya, pernah ada di mata kuliahnya ini, Pak Budi. Ngapunten Pak Budi, mungkin saya kurang rajin Pak Budi. Kok bisa waktu itu? Kurang tahu ya, perasaan saya juga udah ngerjain tugas, saya udah ngerjain UAS, atau mungkin saya karena jarang ikut pelajarannya kali. Absen terus. Iya, absensi mungkin karena absensi. Kalau karena absensi bukannya itu cuma berapa persen gitu ya? 30% kayaknya Kak. Oh gitu. Tapi tergantung dosennya juga sih Kak. Oh, mungkin karena itu juga kali ya. Tapi nggak apa-apa deh. Dapat nilai buruk ya di Pak Budi terus. Iya. Sedih nggak? Biasa aja sih. Selama tidak mengulang saya biasa aja. Kalau Afif sendiri nih gimana? Kegagalan waktu apa? Dari apa deh yang sekarang aja deh, nilai deh. Kalau nilai aku sebenarnya nggak ambis, jadi mau nilai yang penting nggak di bawah B, it's okay. Oh gitu. Kalau gagal dalam hal apa ya? Mungkin gagal sosialisasi. Oh, saya orangnya pendiam sekali Kak, jadi susah gitu. Iya, bisa. Beda banget sama kakaknya yang extrovert. Mungkin ada tips sih. Kalau extrovert sih nggak sih, tergantung situasi dan teman ngobrolnya siapa. Kalau teman ngobrolnya oke, sama-sama oke ya gas-gas aja lurus. Wah, gak kerasa nih teman-teman, udah 10 menit aja kita nemenin kalian. Jadi intinya kegagalan itu hal yang wajar ya teman-teman, semua orang bisa ngalaminnya. Di sini aku Apip dan saya Celia. Jumpa lagi di podcast For Life. Dadah. Dadah, see ya. See you, bye-bye.
Semoga harimu selalu Senin. Masih bahas belum? 2 menit. Wis.